Perkenalkan, nama saya Natalia Panjaitan dengan NPM 2205-241. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas jaringan komputer mengenai konfigurasi VLAN. Di sini sebelumnya saya sudah membuat topologinya, yaitu di mana terdapat empat lantai, yang dimana setiap lantai mempunyai dua PC. Di sini saya jelaskan dulu. Pada lantai persandian mempunyai dua PC, yaitu PC 6 dan 7. Pada lantai aplikasi terdapat dua PC, yaitu PC 0 dan 1. Pada PC Incom terdapat dua PC, yaitu PC 2 dan 3. Dan pada lantai sekretariat mempunyai dua PC juga, yaitu PC 4 dan 5. Pada setiap lantai terdapat ID dari VLAN-nya. Untuk ID VLAN persandian menggunakan ID 10, dan pada lantai aplikasi menggunakan VLAN 20. Pada lantai Incom mempunyai VLAN 30. Pada lantai sekretariat juga menggunakan VLAN 40. Perlu kita ketahui untuk setiap VLAN-nya harus berbeda. Nah, untuk setiap konfigurasinya di sini saya menggunakan kabel copper stretch, yang dimana kabel copper stretch ini untuk mengkoneksikan antara PC dengan switch. Dan di sini pada PC 6 ini saya mengkoneksikan PC 1 dengan switch dengan fast internet 0/1. Untuk PC yang ke-7 ini juga saya menggunakan fast internet 0/2. Begitupun selanjutnya sampai PC yang kelima pada lantai sekretariat sampai menggunakan fast internet 0/8. Selanjutnya, setelah kita koneksikan setiap PC dengan switch, jangan lupa kita koneksikan juga menggunakan kabel copper stretch, yaitu dari router ke switch. Dengan di sini saya menggunakan fast internet dengan 0/24. Setelah itu, untuk setiap PC kita harus memasukkan setiap IP-nya dan SM dan gateway-nya. Di sini contohnya pada PC yang ke-6 pada lantai persandian dengan VLAN 10, saya menggunakan IP configuration-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya yaitu 192.168.1 dan 1. Begitupun seterusnya sampai setiap PC pada setiap lantai harus kita isi untuk IP configuration-nya. Setelah semua IP configuration setiap PC telah terbentuk atau sudah kita masukkan, selanjutnya kita konfigurasikan untuk switch-nya. Kita klik switch lalu CLI. Di sini saya sebelumnya sudah memasukkan untuk konfigurasinya. Pada ini yaitu pertama kita enter dulu, lalu nanti kita akan dibawa ke dalam switch ini, lalu kita ketik enable. Setelah kita ketik enable lalu kita enter, lalu setelah itu kita ketik lagi VLAN database. Nah, VLAN database ini adalah yang akan memulai untuk kita memberi
memberi atau membuat setiap ID VLAN yang nanti akan kita gunakan untuk setiap konfigurasi dari VC ke switch. Di sini saya menggunakan VLAN 10 dengan VLAN ID 10 dengan name persandian. Nah, setelah kita ketik lalu kita enter, di sini akan terdapat sebuah inputan, sebuah output maksudnya, yaitu di mana VLAN 10 dengan name persandian telah terdaftar. Lalu saya ketik lagi yaitu VLAN 20 dengan nama aplikasi. Lalu kita enter, lalu akan terdapat outputnya seperti ini. Lalu kita ketik lagi VLAN 30, lalu kita beri nama infocom, lalu kita enter lagi sampai kita membuat VLAN 40 dengan nama sekretariat, lalu kita enter lagi. Setelah semua selesai, jangan lupa kita ketik exit. Setelah itu, untuk menampilkan setiap VLAN yang sudah kita buat atau telah aktif, kita bisa menggunakan perintah show VLAN. Nah, di sini saya sudah membuat show VLAN, maka di sini sudah terdapat 4 VLAN yang sudah aktif, yaitu persandian, aplikasi, infocom, dan sekretariat. Setelah itu kita ketik configure terminal. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita buat interface FA0/24. FA0/24 ini yaitu di sini saya sudah itu antara router dengan switch, saya menggunakan dengan menggunakan fast internet 0/24. Setelah itu kita enter, lalu kita buat switch port dengan switch port mode trunk. Lalu setelah itu kita no-shoot. No-shoot ini akan mengaktifkan pada bagian router dan switch ini, perintah untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita ketik lagi in FA0/1. FA0/1 ini yaitu pada bagian lantai persandian, dimana saya pada VC 6 ini mengkoneksikan ke switch dengan FA0/1, dan setelah itu kita ketik switch port mode access, lalu kita ketik switch port access VLAN. Lalu yang untuk VLAN 10 ini yaitu setiap ID yang telah kita daftar tadi. Untuk VLAN 10 ini kan terdapat 2 VC, yaitu pada VC 6 dan 7. Pada VC 6 dan 7 ini, VC 6 terdapat pada FA0/1 dan yang ke-7 ini itu FA0/2. Makanya saya ketik di sini switch port access pada VLAN ID 10. Ini. Begitu juga dengan in FA0/2, sama juga menggunakan ID 10. Lalu pada lantai yang aplikasi, untuk switch-nya yaitu di sini saya membuat in FA0/3, yang dimana switch port mode aksesnya pada VLAN 20, yaitu pada lantai aplikasi. Lalu untuk in FA0/4 pada switch port mode aksesnya pada VLAN 20 juga. Lalu in FA0/5 terdapat pada switch port mode akses VLAN 30. Begitu juga dengan in FA0/6 juga menggunakan switch port akses VLAN 30. Lalu in FA0/7 menggunakan switch port VLAN 40 pada gedung sekretariat. Begitu juga dengan in FA0/8 juga menggunakan switch port akses VLAN 40.
selesai, jangan lupa kita end. Setelah itu, setelah konfigurasi switch setelah selesai, kita kembali ke konfigurasi routernya. Nah, di sini sudah saya buat. Kita ketik N, lalu kita enter, lalu D, lalu kita enter lagi, lalu kita buat in FA 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini yaitu pada router dan switch. Lalu kita shutdown untuk mengaktifkan routernya dan switchnya. Lalu kita enter lagi, lalu kita buat in FA 0 per 0.10. In FA 0 per 0.10 ini adalah ID dari setiap VLAN-nya. Pada VLAN 10 saya sudah buat ini. Lalu kita enter lagi. Lalu kita ketik lagi encapsulation. Setelah itu kita ketik encapsulation dot 1 key 10 ini juga ID dari VLAN. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini saya sudah masukkannya itu 192.168.1.1 dan subnet packnya yaitu 255.255.0. Lalu untuk VLAN yang ke-20 kita ketik in FA 0 per 0.20, yaitu VLAN dari ID 20, yaitu lantai aplikasi. Setelah itu kita encaps.1key 20, lalu kita masukkan IP address dari VLAN-nya. Lalu setelah itu kita buat lagi untuk lantai incom, yaitu in FA 0 per 0.30. Lalu kita enter, lalu kita masukkan encap.1key 30, lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu untuk in FA 0 per 0 untuk VLAN ID 40, kita enter lagi, kita masukkan encap.1key 40, lalu kita masukkan lagi IP address-nya. Setelah itu, setelah semua selesai, kita end. Setelah semua konfigurasinya telah selesai, selanjutnya kita buktikan apakah setiap PC sudah dapat terhubung. Di sini pertama saya menggunakan mengirimkan email dulu dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini sudah terdapat sukses yang menyatakan bahwa device dari persendian dari rantai persendian yaitu device 6 dan 7 sudah dapat saling terhubung. Oke, kita coba menggunakan ping atau command prompt. Kita ketik ping, kita panggil untuk device IP 192.168.1.3. Nah, jika terdapat replay form, maka pingnya telah berhasil. Oke, selanjutnya kita praktekkan untuk device lain. Kita coba dari device PC 1 lantai aplikasi ke PC 2, PC 3 pada lantai income.
Oke, selanjutnya kita coba hubungkan device dari lantai yang berbeda. Sini saya coba dari lantai aplikasi, dari PC 1 PC yang berada pada lantai income. Nah, di sini sudah terdapat sukses yang menyatakan bahwa device ini dapat saling terhubung. Kita coba untuk menggunakan ping. Kita coba ping 192.168.9.2. Nah, di sini juga berhasil dapat kita menyatakan bahwa konfigurasi ini sudah sukses atau berhasil. Oke teman-teman, dari penjelasan video yang sudah saya berikan, saya dapat saya simpulkan bahwa penggunaan switch yang banyak untuk ID yang berbeda-beda tentu akan memakan banyak biaya, serta akan memerlukan banyak ruang. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan alternatif lain untuk menghandle case tersebut, yaitu dengan menerapkan VLAN, di mana VLAN tersebut nantinya akan mengelompokkan beberapa port ID di dalam satu switch. VLAN sendiri hanya bisa dilakukan pada switch manageable atau switch yang bisa dikonfigurasi. Sementara untuk menghubungkan VLAN dari switch yang berbeda, kita bisa menggunakan mode akses dan mode trunk. Sekian penjelasan dari video yang sudah saya buat atau sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya minta maaf. Terima kasih.